Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Ekonomi Keuangan Syariah Internasional, IPB University, akan menjelaskan tentang Accounting dan Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions atau AOIV. Kelompok kami beranggotakan Leli Mawarni, NIM H5418018, Wahyudin H5418040, saya sendiri Amira H541805058, Filza Sabrina dari H5419021 dan juga Hana dari H5419085. Kemudian kita akan memasuki mengenai sejarah dan perkembangan EOIV itu sendiri. Yang mana EOIV adalah institusi di bidang akuntansi syariah dan juga merupakan organisasi standar akuntansi syariah internasional yang berfungsi untuk penyeragaman perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah global. Adapun organisasi akuntansi syariah ini juga lebih dikenal dengan singkatan EOIV atau memiliki kepanjangan yaitu Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions. Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions ini sendiri didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain, yang mana EOIV juga merupakan organisasi internasional Islam non-berbadan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan lembaga keuangan Islam. IOIV ini sudah beranggotakan 200 anggota yang terdiri dan berasal dari 40 negara, menerbitkan 88 standar, diantaranya 26 standar akuntansi, 5 standar auditing, 7 standar governance, dan juga 2 etika dan 48 standar syariah. Sejarah dan perkembangan IOIV itu sendiri telah diadopsi oleh berbagai bank sentral dan otoritas keuangan di sejumlah negara dan menjalankan keuangan Islam baik diadopsi secara penuh ataupun mandatory, ataupun sebagian dasar pedoman atau basis of guidelines. EOIV ini sendiri didukung oleh sejumlah bank sentral, otoritas keuangan, lembaga keuangan, perusahaan akuntansi dan audit, dan lembaga hukum yang terdiri lebih dari 45 negara termasuk Indonesia. Sejumlah negara yang sudah mengadopsi standar yang dikeluarkan oleh EOIV diantaranya adalah Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, dan Suriah, yang mana mereka sudah menjadikan standar akuntansi EOIV sebagai bagian dari peraturan yang wajib untuk diimplementasikan atau mandatory regulatory. Dan Islamic Development Bank juga mengadaptasi secara penuh, sementara Indonesia dan Malaysia menjadikan standar syariah dan standar akuntansi EOIV sebagai dasar pedoman dalam penyusunan standar syariah dan standar akuntansi syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Filza. Baik, selanjutnya ada keanggotaan EOIV. Yang pertama, bentuk kelembagaan EOIV juga meliputi status keanggotaan EOIV yang terdiri atas, yang pertama ada anggota pendiri atau founding members, yang kedua anggota non-pendiri non-founding members, yang ketiga ada anggota peninjau observed members. Struktur organisasi EOIV saat ini terdiri atas General Assembly, Board of Trustees, Accounting and Auditing Standards Board, atau Dewan Standar Akuntansi dan Auditing, Syariah Board, Executive Committee, dan General Secretary atau Sekretaris Jenderal. Next. Oke, yang pertama ada General Assembly, yaitu general yang beranggotakan seluruh anggota pendiri, anggota-anggota terafiliasi, dan anggota-anggota peninjau. Anggota-anggota peninjau memiliki hak untuk mengikuti rapat General Assembly, namun tidak memiliki hak suara. Majelis ini merupakan majelis tertinggi dalam struktur EOIV. Majelis ini akan melakukan sidang minimal setahun sekali. Yang kedua ada Board of Trustees, yaitu beranggotakan 15 yang berstatus paruh waktu yang dipilih dalam Forum General Assembly untuk periode 3 tahun. Anggota Board of Trustees terdiri atas Badan Pengatur Kebijakan dan Pengawas, lembaga-lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah, profesor dari beberapa universitas terkemuka yang memiliki kompetensi
organisasi dan asosiasi yang bertugas untuk menyusun standar-standar akuntansi dan auditing. Yang ketiga ada Accounting and Auditing Standards Board. Dewan ini beranggotakan 15 orang yang berstatus paruh waktu yang ditunjuk oleh Board of Trustees selama jangka waktu 4 tahun. Dewan ini mempunyai wewenang untuk mengadopsi, mempublikasi, dan menafsirkan pernyataan, standar, dan pedoman akuntansi serta auditing, menyiapkan dan menetapkan kode etik dan standar-standar akademik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lembaga keuangan syariah. Yang keempat ada Syariah Board. Dewan Syariah ini terdiri dari tidak lebih dari 15 orang yang dipilih oleh Board of Trustees selama 4 tahun dari beberapa pakar fikih yang mencerminkan komposisi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang tergabung dalam EOIV serta Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada bank-bank sentral. Next. Baik, yang kelima ada Executive Committee. Komite eksekutif terdiri atas 6 orang anggota, seorang ketua, dan 2 orang anggota dari Board of Trustees, sekretaris jenderal, ketua Dewan Standar Akuntansi dan Auditing, serta ketua dari Dewan Syariah. Komite eksekutif memiliki wewenang untuk melakukan review rencana jangka panjang dan jangka pendek, anggaran tahun EOIV, aturan yang menyangkut pembentukan komite, gugus tugas, dan konsultan. Yang keenam ada General Sekretariat. Sekretaris Jenderal terdiri dari seorang sekretaris jenderal yang dibantu oleh beberapa tenaga teknis dan administrasi. Sekretaris Jenderal OIV merupakan direktur eksekutif OIV yang bertugas untuk mengordinir kegiatan badan-badan yang terdapat dalam OIV, antara lain Board of Trustees, the Standard Board, the Executive Committee, Syariah Board, and sub-komite lainnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, EOIV sendiri memiliki misi dan visi. Misinya adalah standarisasi dan harmonisasi praktik keuangan Islam internasional dan pelaporan keuangan sesuai syariah. Visi dari EOIV adalah memandu operasi pasar dan pelaporan keuangan IF serta tentang prinsip dan aturan syariah, menyediakan pasar IF dengan standar dan pedoman yang dapat mendukung pertumbuhan industri. Next. Lalu ada tujuan EOIV. Pertama, mengembangkan dan menyebarluaskan akuntansi, audit, tata kelola, dan pemikiran etis yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan Islam dengan mempertimbangkan standar dan praktik internasional yang sesuai dengan aturan syariah Islam melalui seminar pelatihan, penerbitan buletin berkala, penyusunan laporan, penelitian, dan melalui sarana lain. Lalu juga menyelaraskan kebijakan dan prosedur akuntansi yang diadopsi oleh lembaga keuangan Islam melalui penyusunan dan penerbitan standar akuntansi dan interpretasi yang sama untuk lembaga tersebut. Kemudian meningkatkan kualitas dan keseragaman praktik audit dan tata kelola yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Yang terakhir, mempromosikan praktik etika yang baik yang berkaitan dengan lembaga keuangan Islam melalui penyusunan dan penerbitan kode etik kepada lembaga-lembaga tersebut. Next. Ada pula peranan EOIV dalam ekonomi dan keuangan syariah. Yang pertama, mengembangkan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan dengan lembaga keuangan. Kedua, menyamakan pemikiran di bidang akuntansi dan auditing yang relevan bagi lembaga keuangan dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, publikasi, jurnal yang merupakan hasil riset. Yang ketiga, menyajikan, mengumumkan, dan menginterpretasikan standar-standar akuntansi dan auditing bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir, mereview dan mengamandemen standar-standar akuntansi dan auditing bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada contoh beberapa standar-standar terkait praktik perbankan maupun keuangan syariah yang sudah diterbitkan oleh AAOIV. Yang pertama ada tujuan akuntansi keuangan untuk bank syariah dan lembaga keuangan. Terus ada juga konsep akuntansi keuangan untuk IFI.
terus ada penyajian dan pengungkapan umum dalam pelaporan keuangan LKI, terus ada juga murabahah dan murabahah kepada pemesan pembelian, ada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pengungkapan dasar alokasi keuntungan antara ekuitas pemilik dan pemegang rekening investasi, ada juga ekuitas pemegang rekening investasi dan yang setara, ada juga salam dan salam sejajar atau paralel, dan ada juga yakat. Next. Selanjutnya ada kendala dalam penerapan standar AAOIV. Yang pertama, adanya kesulitan dalam tingkat pemahaman para akuntan dan tingkat kepatuhan dari Bank Islam secara global dikarenakan terdapat perbedaan implementasi standar yang diterapkan IFRS ataupun standar akuntansi lokal pada pelaporan keuangan di Bank Islam seluruh dunia. Yang kedua, adanya masalah dari keefektifan pengawas dan badan pengatur menjadi tantangan utama untuk lembaga keuangan Islam yang beroperasi di institusi keuangan yang kompleks dan dinamis. Ada juga masalah perbandingan antara AAOIV dan IFRS standar telah menjadi hambatan utama dalam pengadopsian AAOIV di Malaysia. Jumlah pengungkapan yang dipersyaratkan oleh AAOIV dalam laporan keuangan juga menjadi penghambat dalam pengadopsian AAOIV yang menguras waktu dan biaya sehingga penerapannya masih dipertanyakan. Dan juga banyak hal yang masih harus dibenahi dalam penerapan AAOIV di Malaysia seperti infrastruktur, pendidikan tentang keuangan syariah sebelum mengimplementasikannya, dan untuk mencapai hal itu diperlukan waktu yang lama serta sumber yang kredibel. Next. Selanjutnya ada penerapan standar akuntansi syariah di Indonesia. Penyesuaian dua prinsip yang berbeda antara IFRS dan AAOIV merupakan salah satu strategi untuk menghadapi perbedaan yang ada di Indonesia. Meskipun IFRS merupakan standar yang diterima secara internasional, namun kenyataannya terdapat beberapa prinsip IFRS yang tidak dapat diaplikasikan dengan interpretasi syariah, serta bahwa kerangka kerja pelaporan keuangan syariah yang terpisah untuk transaksi keuangan syariah dibenarkan untuk dilakukan. Konvergensi IFRS terhadap standar akuntansi syariah yang dilakukan di Indonesia tidak akan bisa sempurna 100%. Nah, AAOIV dalam hal ini telah memformulasikan alternatif standar akuntansi syariah berkaitan dengan konvergensi IFRS ini. Kesenjangan dan perbedaan akan selalu ada dan akan terus ada di antara kedua standar karena kedua hal tersebut merupakan hasil alami dari struktural tujuan yang berbeda. IAI sendiri dalam hal ini juga mengacu pada AAOIV dalam menanggapi permasalahan konvergensi IFRS. Next. Nah, selanjutnya ada perbedaan standar AAOIV dan PSAK syariah. Nah, standar AAOIV menjadi rujukan utama dalam pembentukan PSAK syariah yang ada saat ini. Karena lembaga tersebut menyediakan standar yang tidak diatur dalam IFRS sehingga dapat membuat aktivitas perbankan syariah berjalan lancar. Yang pertama, standar AAOIV diadopsi oleh IAI, khususnya DSAK IAI, dan sudah diterbitkan dalam PSAK 101 sampai 111. Namun fakta di lapangan belum diatur dalam PSAK yang ada maka perbankan syariah bisa mengadopsi standar AAOIV dengan syarat berkonsultasi dahulu dengan pihak Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang memberi fatwa atas kegiatan transaksi yang belum diatur dalam PSAK. Nah, sedangkan standar PSAK sendiri diterapkan sebagai pedoman perbankan syariah dalam membuat laporan keuangan dan menentukan tindakan atas berbagai aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa perbankan syariah sehingga bisa dilihat syariah compliance-nya dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para stakeholders. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.